Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Santi Febriana dengan nomor NIM 2032308. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam evaluasi mutu. Teknik dalam evaluasi mutu ini adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan memastikan bahwa suatu produk, layanan, atau proses telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, dalam konteks manajemen mutu termasuk pendidikan maupun industri, teknik evaluasi ini sangat membantu untuk mengetahui tingkat keberhasilan serta area yang perlu diperbaiki. Tekniknya juga ada banyak. Yang pertama yaitu teknik observasi, yang dimana teknik ini mengamati secara langsung proses atau kegiatan yang sedang berlangsung. Contohnya, mengamati proses pembelajaran di kelas atau proses produksi di suatu pabrik. Yang kedua adalah teknik wawancara, yang dimana wawancara itu dilakukan dengan bertanya secara langsung kepada pihak terkait, bertujuan menggali informasi secara mendalam, serta bisa dilakukan kepada karyawan, pelanggan, atau peserta didik. Saya Fialsari dengan NIM 203230036. Nah, di sini saya akan menjelaskan teknik yang ketiga tentang teknik angket atau kuesioner. Nah, teknik angket atau kuesioner adalah metode pengumpulan data melalui daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden. Nah, metode ini sangat efektif untuk terjangkau banyak oleh responden dalam waktu yang relatif singkat, terutama jika menggunakan media online seperti Google Form. Nah, pertanyaan dalam angket itu bisa berbentuk pilihan ganda, skala Likert, maupun pertanyaan terbuka. Nah, yang keempat ini ada teknik dokumentasi. Nah, teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber informasi. Nah, contohnya seperti laporan, arsip, nilai siswa, catatan kinerja, atau dokumen resmi lainnya. Nah, teknik ini sangat berguna untuk melihat data atau data masa lalu yang sudah tersimpan. Nah, kelebihan dari teknik dokumentasi adalah dapat diperoleh bersifat objektif dan sudah tersedia. Namun, peneliti harus memastikan keaslian dan kelengkapan dokumen yang digunakan. Nah, bagian 3 ini ada teknik tes atau pengukuran. Jadi, teknik tes atau pengukuran digunakan untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau hasil belajar seseorang secara kuantitatif. Nah, teknik ini sangat umum digunakan dalam dunia pendidikan, misalnya melalui tes ujian, kuis, atau penilaian kompetisi. Nah, hasil dari teknik ini berupa data angka yang dapat dianalisis secara statistik untuk mengetahui tingkat pencapaian atau kemampuan responden. Nah, kelebihannya adalah hasilnya lebih objektif dan terukur. Namun, perlu instrumen yang valid dan reliable atau hasilnya yang akurat. Demikianlah materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, teknik selanjutnya yaitu yang keenam, teknik benchmarking atau mengaplikasikan mutu dengan standar atau organisasi lain yang lebih unggul. Nah, yang memiliki tujuan mencari praktik terbaik atau best practice, membantu meningkatkan kualitas secara berkelanjutan. Nah, yang ketujuh ini teknik audit mutu, pemeriksaan sistematis terhadap sistem mutu, bisa bersifat internal atau eksternal. Nah, menilai apakah prosedur sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, yang ke-8 itu teknik analisis data atau statistik. Nah, seperti mengelola data hasil evaluasi untuk mendapatkan kesimpulan. Nah, bisa menggunakan grafik diagram atau penghitungan statistik. Contohnya diagram Pareto atau histogram. Baiklah, saya Humaira akan menjelaskan tentang Focus Group Discussion atau FGD atau diskusi kelompok terarah. Ini adalah metode pengumpulan data dengan cara mengajak sekelompok orang berdiskusi secara terarah mengenai suatu topik tertentu. Diskusi ini dipandu oleh seorang moderator agar pembahasan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. FGD digunakan untuk memperoleh berbagai pandangan, pengalaman, serta persepsi dari beberapa orang sekaligus dalam waktu yang relatif singkat.
Biasanya peserta FGD terdiri dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek yang dievaluasi, seperti pengguna layanan, karyawan, stakeholder, dan lain-lain. Melalui FGD, peneliti atau evaluator dapat menggali ide dengan mendapatkan berbagai gagasan baru dari peserta terkait perbaikan ataupun pengembangan mutu. Dan juga mengumpulkan kritik, di mana mengumpulkan kritik ini mengetahui kelemahan atau kekurangan dari suatu program, produk, atau layanan. Selanjutnya ada menghimpun saran, di mana dapat masukan konkret yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas. Kelebihan FGD ini sendiri itu adalah interaksi antar peserta dapat memunculkan pemikiran yang lebih kaya dibandingkan wawancara individu. Namun, teknik ini juga memiliki tantangan seperti dominasi peserta tertentu atau kemungkinan bias kelompok. Nah, jadi kesimpulan dari teknik evaluasi mutu ini memiliki berbagai macam bentuk seperti observasi, wawancara, kuesioner, hingga fokus group discussion atau FGD. Setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga dalam praktiknya sering digunakan secara kombinasi agar hasil evaluasi menjadi lebih komprehensif dan akurat.